Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, mereka sudah ada di sebuah bandara yang ada di Bali. Pagi ini, Winda mengantar Kavi dulu, baru kemudian ke kantor. Jangan capek-capek kerjanya dan gak boleh lembur. Nanti kalau kelelahan, aku jamin langsung aku jemput. Siap, bos, jawab Winda sambil tersenyum. Aku serius. Iya, sayang. Kavi yang tadi mukanya masam karena harus pisah langsung sumringah saat Winda memanggil dengan sebutan sayang. Jarang-jarang istrinya itu manggil kata sayang. Ya sudah, aku masuk ke dalam. See you Sabtu depan. Kavi memeluk Winda dan sepertinya berat sekali melepaskan istrinya itu. Masuk sana, nanti ketinggalan. Pria itu mengangguk, kemudian mengecup singkat kening Winda, lalu berjalan mundur sambil melambaikan tangan. Dah. Setelah berpisah di bandara, Winda pun kembali ke tempat di mana ia parkir mobil. Saat baru memasang sabuk pengaman, ponselnya berdering. Lagi-lagi dari nomor ayahnya. Winda menatap sebentar, kemudian menggeser logo hijau. Ya? Winda, ini Tante Kumala. Tante pakai ponsel ayahmu karena ayahmu dalam masalah sekarang. Maaf, ayah yang mana? Saya tidak punya ayah. Jangan durhaka kamu. Enak sedikit lupa sama asal-usul, sentak Kumala marah. Padahal tadi awal bicara terdengar memelas. Maaf, sepertinya salah sambung. Winda ingin memutus ponselnya saja. Percuma, ribut dengan ibu sambungnya itu hanya membuat tensinya naik. Ayahmu di penjara, teriak Kumala frustasi. Teriakan Kumala berhasil membuat Winda tertegun dan tidak mematikan ponselnya. Kenapa? Rumah kami disita, ayahmu malah berkelahi menyerang petugas yang mengusir kami. Maaf, sepertinya itu bukan urusan saya. Meski tidak tega, tapi bibirnya langsung mengucap spontan. Sepertinya ada luka yang belum sembuh. Dasar anak durhaka, pada ayah kandungmu kau berani tidak peduli. Tidak tahu balas budi. Omel Kumala yang sudah sangat terdesak. Tante lupa, dia bilang dia bukan ayah saya. Sentak Winda balik dengan emosi. Omong kosong, dia ayah kandungmu, dan kamu wajib mengeluarkan dia sekarang dari kantor polisi. Kau sudah kaya sekarang, harusnya balas budi sedikit saja karena sudah dilahirkan ke dunia, ujar Kumala emosi. Winda memejamkan mata rapat-rapat, menahan untuk tidak marah. Maaf, itu bukan urusan saya lagi. Tut. Winda melempar ponselnya di atas dashboard dan membuat ponselnya langsung retak. Sayang sekali, padahal ponselnya seharga motor. Tiba di depan kantor, Winda meraih ponsel yang masih tergeletak di atas dashboard. Wanita berparas ayu dan terlihat elegan itu mengernyitkan dahi. Menghela nafas panjang, ia mendesis ketika ponselnya tidak hanya retak. Ternyata HP paling mahal itu tidak tahan banting. Begitu ia lempar tadi, tidak hanya layarnya yang retak, tapi ponselnya juga mati. Pasti Kavi nanti ngomel-ngomel, celetuk Winda sambil menutup mobil. Ia pun buru-buru masuk ke dalam dan kebetulan melihat Kadek membawa kopi cup. Baru datang. Kadek memperhatikan Winda dari atas sampai bawah. Kemudian bibirnya yang comel itu kembali berkomentar. Oke, I know, seru Kadek kemudian buru-buru jalan meninggalkan Winda. Eits, tunggu, Winda menyusul temannya itu. Gue buru-buru. Winda tambah mendesis kesal. Nanti kita makan siang bareng, ada yang perlu gue omongin. Oke, gue duluan. Sok sibuk, celetuk Winda. Tapi Kadek hanya melempar senyum. Mungkin karena terlalu tergesa-gesa, Kadek sampai tidak memperhatikan jalannya. Duk! Ia menabrak seseorang. Seorang gadis cantik, menawan, smart, manja, dan judes. Siapa lagi kalau bukan anak Pak CEO, si Duren Sawit Yudhistira. Ups, sorry, seru Kadek kemudian mengelap baju cantik putri CEO yang terlihat sangat marah. Punya mata gak sih? Belagu, batin Kadek. Sorry mbak, gak sengaja. Lihat baju gue, astaga, mana gue mau datang ke seminar, bener-bener deh, bikin masalah. Anak Pak CEO yang sering disebut si manja itu marah-marah pada Kadek, membuat Winda yang ada di belakang langsung menghampiri keduanya. Ada apa ini? Tanya Winda ketika ia sudah berada di antara keduanya. Ini lagi datang-datang nanya.
cetus si manja putri CEO dengan ketus. Ia kemudian pergi dan berbalik meninggalkan Kadek yang bengong. Astaga, siapa yang akan tahan hidup jadi istri bapaknya? Bapaknya sih good looking, anaknya, ampun, bisa stroke seminggu nikah, celetuk Kadek asal. Omongan itu doa, jangan ngasal, Dek. Amit-amit deh, Win. Jangan begitu, jangan benci-benci banget, nanti jodoh. Goda Winda yang senang melihat Kadek keki gara-gara putrinya Pak CEO. Jangan sampai, Win, mending cari perjaka pas-pasan. Pret, pas buat traveling, pas buat apa aja. Omongan belum selesai, dah lo potong aja, celoteh Kadek. Ya udah, tuh pas banget Pak Yudis. Keduanya langsung terkekeh. Enggak, gue mundur saat lihat anak gadisnya. Winda yang tadi suntuk kemudian terbawa suasana. Ia bisa tersenyum dan bercanda dengan Kadek, si perubah moodnya. Siang hari ketika jam makan siang, Winda mengajak Kadek ke sebuah toko HP besar yang tidak jauh dari kantornya. Habis itu mereka pergi ke kafe untuk makan siang. Ponsel yang lama kan baru beberapa bulan, ngapain ganti? Kadek penasaran. Rusak, jawab Winda sambil memasukkan SIM card yang lama ke ponselnya yang baru. Baru juga dinyalakan, langsung banyak notifikasi masuk. Dan siapa lagi kalau bukan dari Kavi. Lo makan dulu, Dek, gua angkat telepon suami gue dulu. Iya yang punya suami, cibir Kadek, tapi dengan raut wajah mengumbar senyum. Artinya ia hanya bercanda. Winda pun sedikit menjauh, kemudian melakukan V-call dengan Kavi, suaminya. Kavi terlihat masam di layar kaca. Baru aku tinggal sehari, kamu udah main matikan ponsel. Aku gak suka ya. Sorry, HP-nya rusak, pecah. Kavi mengerutkan dahi. Rusak? Kenapa? Aku banting, jawab Winda kesal, karena tiba-tiba ingat telepon Kumalaya mengatakan dia anak Durhakim. Win, ada masalah? Tanya Kavi kemudian memasang wajah serius. Tidak semarah tadi. Ayah, Kav, ayah aku. Kavi langsung mengerti. Kenapa dia? Kena kasus hukum. Lalu, kamu mau ke Medan bantu dia? Enggak, tidak boleh, tetap di Bali. Kalau enggak, aku jemput ke Jakarta sekalian. Winda menggeleng keras. Enggak, aku enggak mau ke Medan, aku bahkan enggak mau nginjakan kaki di rumah itu. Bagus, sela Kavi. Tapi apa lagi? Mereka sudah mengusir kita. Sudahlah, Win, jangan baik-baik jadi orang. Ini yang gak aku suka, apa aku balik sekarang? Padahal di depannya, Kavi sedang berhadapan dengan klien. Karena Winda telepon, ia langsung mengangkat dan cuek pada dua pria berdasi di depannya. Untung bos, jika tidak, dua pria itu pasti mengumpat Kavi habis-habisan. Sementara itu, Winda merasa tidak enak jika meminta Kavi datang hanya karena ia sedang gundah gulana. Ia pun menggeleng, mengatakan tidak usah. Gak usah, nanti biar aku minta Kadek nginep aja. Oke, nanti aku telepon lagi ya. Ini aku lagi ada klien. Iya, tut. Winda kembali duduk, lalu makan bersama Kadek. Sambil makan, ia bercerita semuanya pada temannya itu. Dan Kadek hanya bisa menahan kesal. Rasanya ingin menyakar wajah ibu tiri Winda tersebut. Secantik apa sih sampai bokap lo berpaling karena ondel-ondel ini? Gerutu Kadek ikut jengkel. Entahlah, gue juga gak paham. Dulu ayah sayang sama kami, tapi setelah wanita itu muncul, semua hancur. Ibu sampai depresi, ucap Winda sedikit menyimpan dendam. Bagaimanapun, Winda manusia biasa. Ia tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya udah, lo gak usah mikirin mereka. Kan bokap lo bilang lo bukan darah dagingnya. Udahlah, biar mereka tuai karmanya. Tapi hati gue gak enak banget, nyesek Dek. Habis pulang kerja, kita healing. Dah, nanti mood lo bakal gue perbaiki. Celetuk Kadek, kemudian menyendok es krim di atas tumpukan daging durian yang tebal dan terlihat lezat. Dan Winda hanya menghela nafas panjang.